Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan keluargaku dimanapun kau berada. Percayalah pagi hari ini Tuhan menyertai, memberkati, dan senantiasa menolong dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai yang ke-17. Demikian firman Allah. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, keluargaku, hari ini saya coba memberikan sedikit saja gambaran tentang pengangkatan. Firman Tuhan pagi ini saya beri judul pengangkatan atau rapture. Saudara-saudara sekalian, rapture itu adalah bagian dari akhir zaman yang pasti akan terjadi. Karena Alkitab sudah menubuatkan, Alkitab sudah menulis bahwa pengangkatan bagi orang-orang percaya dan menyongsong Tuhan di awan-awan bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya, orang-orang kudus lainnya, dan pada akhirnya mereka masuk dalam kehidupan kekal, itu pasti terjadi. Tetapi yang jadi masalah adalah kapan, bagaimana, dan siapa yang diangkat. Itu menjadi sebuah misteri, itu menjadi sebuah tantangan iman buat kita, supaya kita berdoa, bergumul, berusaha, kita menjadi orang-orang yang masuk dalam bilangan orang-orang yang diangkat. Nah, saudara-saudara sekalian, di masa antikris berkuasa akan terjadi rapture. Ketika antikris sudah mulai berkuasa di dunia ini, sehingga ada banyak orang-orang mulai murtad, ada banyak orang-orang mulai mengalami tekanan, maka disitulah rapture akan dinyatakan. Nah, bicara mengenai rapture, pengangkatan Bapak Ibu, memang beberapa gereja memiliki pandangan yang berbeda kapan rapture terjadi. Ada perdebatan-perdebatan yang seringkali muncul tentang kapan rapture terjadi. Ada beberapa gereja yang memiliki pandangan bahwa rapture itu akan terjadi sebelum masa penganiayaan, atau dikenal dengan istilah pre-tribulation. Tapi ada juga gereja yang meyakini bahwa rapture terjadi di tengah-tengah masa aniaya atau mid-tribulation. Dan ada gereja yang mengakui, mempercayai bahwa rapture terjadi setelah masa aniaya atau post-tribulation. Bapak Ibu, saya berpendapat kapanpun terjadi rapture, saya cuma mau mengatakan bahwa rapture itu pasti terjadi. Rapture itu diberikan kepada kita orang-orang yang layak untuk menyongsong Tuhan di dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara sekalian, hati-hati, rapture pasti terjadi. Kapan terjadinya? Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 Bapak Ibu, rapture akan terjadi ketika pemurtatan muncul. Akan ada banyak orang-orang yang murtad. Ada banyak orang-orang yang berpaling dari Tuhan kepada ilah-ilah. Lalu dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 juga mengatakan, kapan terjadinya pengangkatan? Itu ketika ada tekanan demi tekanan. Dan 2 Tesalonika 2 ayat 4 dikatakan, kapan akan terjadinya pengangkatan? Akan ada pendudukan bait Allah. Bait Allah mulai dikuasai dengan antikris, dikuasai dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dikuasai dengan orang-orang yang jahat.
ketika bait Allah dianggap sesuatu yang suci dan kudus, sudah mulai dikotori, dicemari dengan orang-orang yang jahat oleh antikris, saat itulah rapture akan terjadi. Bapak Ibu, saya sampaikan ini berdasarkan firman Tuhan. Ketika engkau mengalami banyak pemurtatan, ketika engkau melihat banyak orang-orang yang berpaling, ketika engkau melihat ada banyak tekanan dalam dunia ini, ketika engkau melihat sesuatu yang kudus tidak menjadi sesuatu yang prioritas, hati-hati saudara, itu tanda-tanda pengangkatan akan terjadi. Rapture akan terjadi. Nah, pertanyaan yang paling sederhana adalah, siapa orang-orang yang akan mengalami pengangkatan? Bapak Ibu, saya membaca dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima. Di sana banyak sekali kriteria orang yang mengalami pengangkatan atau rapture. Saya akan sebutkan dengan cepat saja. Ada beberapa kriteria orang-orang yang layak mengalami pengangkatan atau rapture. 1 Tesalonika 5 ayat 14, mereka yang tidak tawar hati, mereka yang membela yang lemah dan hidup dalam kesabaran. Lalu 1 Tesalonika 5 ayat 15, mereka yang tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Ayat 16, mereka yang senantiasa bersuka cita. Ayat 17, mereka yang setia. Ayat 18, mereka yang selalu mengucap syukur. Ayat 19, mereka yang tidak memadamkan roh. Ayat 20, mereka yang tidak menganggap rendah nubuatan-nubuatan. Ayat 21, mereka yang menguji segala sesuatu. Dan ayat 22, mereka yang menjauhkan diri dari segala kejahatan. Banyak kriteria Bapak Ibu. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk hidup kudus dan memuliakan Tuhan. Tetap semangat mengiring Yesus. Percayalah, engkau dan saya adalah bilangan orang-orang yang akan mengalami rapture. Haleluya.